Halo Survivor, selamat datang kembali di Free Fire World Series 2021. Masih bersama kita berdua tentunya dengan gue Efor dan partner gue Ajis Pen di Soken. Yes, kita akan masuk di game keempat. Kita akan meriset kembali di map Bermuda. Dan kita akan riset kembali untuk memeriahkan tim Indonesia di Singapura. Yes, Emevido Bersatu, Emevido bersatu, Emevido bersatu. Yes, kita harus tetap semangat, gak Yes. boleh kendor sedikit pun. Dan ini tandanya untuk kita semakin semangat. Karena pendukung sejati, fans yang the real fans itu bukan ngedukung ketika mereka lagi di atas doang. Betul. Tapi ketika mereka lagi jatuh, mereka lagi mengalami kesulitan, sebagai kita yang mendukung, karena ini perwakilan Indonesia, kita harus dukung terus apapun keadaannya. Si Anya beli sepatu, Artinya apapun keadaannya, Fevindo bersatu. Tuh, pokoknya ya. Itu dia, makanya jangan sampai kalian melonggarkan semangat juang kalian untuk terus meneriakan EVOS Divine dan juga First Rider Bravo, karena mereka sangat membutuhkan semangat dan teriakan kalian di Indonesia untuk bisa ngenaikin lagi mental mereka di sana. Benar. Tapi ya, kalau kita ngomongin ini match keempat, 5 dan 6, kembali lagi gue mau mention tentang sejarah gimana dari EVOS Capital dulu, atau sekarang kita tahu EVOS Divine, perwakilan Indonesia ini bisa mendapatkan gelar juara dunia itu dengan 3 ronde pertama yang terseok-seok. Yes, Asli. betul. Kita masih mengingat tentunya untuk kita throwback lagi di tahun 2019, dan semoga aja ini di 3 round tersisa ada miracle move yang didapatkan oleh EVOS Divine dan juga First Rider Bravo. Betul, amin ya robbal alamin ya. Makanya kita panjatkan doa juga yang terbaik hasil akan kita dapatkan, semoga untuk kedua tim perwakilan dari Indonesia. Yes. Dan ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke game ronde selanjutnya, yaitu ronde keempat, gue masih bisa inget betul apa aja yang terjadi dari 3 game barusan. Dan boleh gue bilang, Phoenix Force hanya memainkan game plan mereka seperti biasa tanpa ada yang dirubah sedikit pun, Bab. Aduh, kalau ngebahas Phoenix Force, aduh itu udah ibaratnya kalau dari gue sendiri kesel sendiri gitu ya. Maksudnya agak gregetan juga, karena balik lagi permainan mereka tuh benar-benar defensif banget. Benar. Ketika mereka udah dapatin drop point mereka secara keseluruhan ngeluting di area mereka cuma hanya move ke satu kompon dan langsung bertelur wagor di sana. Benar, satu bertelur wagor, yang kedua juga mereka bisa mendapatkan beberapa item tambahan, yaitu frag grenade. Yes. Dimana kita tahu drop zone dari Phoenix Force ini itu emang cenderung dapat vending machine. Jadi vending machine sekarang tuh bukan lu buat beli double bareta atau buat lu beli senjata-senjata bagus, tapi beli yang namanya frag grenade. Betul, gitu ya. Itu dia. Jadi memang Phoenix Force sendiri benar-benar memanfaatkan komponnya dia, drop pointnya mereka untuk memaksimalkan sampai ke zona late game. Karena balik lagi, mereka menggunakan yang namanya airdrop juga gitu kan, menambahin resource-resource seperti Fast yang memang sering didapatkan di dalam box itu. Jadi kalau dari setelah pertahanan, apalagi kayak tadi kita lihat di game ketiga, mereka cuma hanya berpindah nyebrang ke arah pulau seberang, udah sekali doang. Sumpah ini game plan yang bahkan pernah gue bahas di konten kanal gue gitu. Kayak dia turun kalau di Bermuda, turun di Clock Tower, habis itu amanin tower yang menuju ke arah factory. Sampai situ doang. Habis itu nungguin sama dia drop, tungguin orang ambil resiko lewat depan dia. Dan aim mereka, karena mereka percaya dengan aim mereka yang tajam-tajam, mereka sepede itu untuk tetap di sana. Yang kedua, di Kalahari mereka main di command post, habis itu gerak dikit ke satu rumah, di mana rumah itu cukup strategis untuk mantau orang-orang yang bahkan di higher ground. Betul. Yang dari refinery, yang dari command post, dan itu terjadi lagi-lagi. Dan yang terakhir tadi, kalau kita ngomongin di arah Purgatory, itu dia kayak cuman turun di Pulau Mothos, looting sebentar, habis itu amanin lagi tower yang di deket rumah nelayan. Habis itu dia nyebrang. Dan
ini dia. Without any further ado, tak bakal basa-basi lagi, kita bersiap untuk masuk ke match keberapa, Efor? Keempat. Ayo Survivor di rumah sekali lagi. Ayo kencangkan suara kalian yang lagi nobar. Tetap pada aturan kesehatan dan tetap selalu ketat untuk terus meneriakan EVOS Divine dan juga Force Rider Bravo. Yes, sudah insecure-mu, marilah mendukung Indonesia bersamaku. Dimana kalau kita perhatikan juga pesawat datang dari arah Bullseye menuju ke arah Sentosa. Dan lagi Phoenix Force turun di Clock Tower. Tanpa ada satupun tim yang memang aware akan hal yang dilakukan oleh Phoenix Force. Dan Phoenix Force punya vision di mana pesawat lagi garis ke arah factory, dia nggak lihat ada yang turun di factory. Bisa aja Phoenix Force kelar dari Clock Tower, dia gerak ke arah factory, ambil blue zone, abis itu ambil tower-tower yang ada di depan jalan ini Pak, factory Pak. Aduh, ini udah enak banget pastinya posisi dari Phoenix Force benar-benar cuman hanya tinggal berpindah ke arah satu kompon lagi di factory. Udah blue zone sudah menunggu Phoenix Force untuk di looting. Betul sekali. Dan ngomongin teman-teman dari Phoenix Force, mereka juga tetap punya persiapan yang bagus. Tapi yang menarik juga nggak ada yang nggak bisa dilewatin di sini. Dimana kalau kita perhatikan sudah ada pihak esports bakal bertemu dengan teman-teman dari Geek Fam. Dimana Geek Fam juga akan segera bertemu satu sama lain. Bakal coba dicari dulu di area lantai 2. Kelihatan ada LGDS juga saat lagi, tapi bakal jatuh oleh Soyu dengan satu space 15. Tapi Eta tinggali kejauhan, Eta tinggali, sayang banget. Sampai era dia harus kehilangan momentum untuk menolong kawannya. Dan sepertinya Geek Fam kali ini akan mendapatkan keuntungannya. Yes, tentu dapat keuntungannya karena dari LGDS sendiri secara posisi ngeluting benar-benar cukup berani banget. Eta benar-benar harus ditugaskan ke arah keraton. Dan balik lagi ketika dari satu orang tadi Yuan mengejar satu orang dari Geek Fam, malah kena surprise dari arah pintu. Makanya dari ketika lu belum tahu secara info buat posisi-posisi dari Geek Fam, lu nggak perlu harus melakukan satu engagement yang brutal banget menurut gua. Yes, nggak perlu melakukan satu engagement yang cukup brutal. Dan tadi kita juga dapat informasi banyak banget, beberapa momen pergantian pemain dari tim AZ, dari juga tim-tim lain juga tadi sempat melakukan upaya pergantian pemain karena memang rulesnya tuh diperbolehkan ketika setelah ronde ketiga gitu ya. Betul, seperti kayak di Liga Indo tentu ya. Di game ketiga sampai ke game terakhir pun masih ada chance buat bisa pergantian pemain di tim itu. Ya, jadi kayak Indonesia sendiri udah mempunyai standar liga yang memang udah internasional level. Jadi sama persis sama apa yang diterapkan di internasional, yaitu FFWS 2021 Singapura. Dan EVOS, lagi-lagi EVOS Divine akan segera bertemu dengan teman-teman dari Laut asal Brazil. Kagak dikasih lepas sang macan putih kita asal Indonesia. Ini Laut, Cawan, Seven Wheel, Noda Seven dan juga Kronos benar-benar ingin menggenggam sang macan putih. Ayo, mana suaranya buat Indonesia? Ayo Indonesia. Nah, itu dia. Ayo dong, ini bisa ya. Apalagi mereka udah saling tahu harusnya secara posisi dan juga secara setup. Teman-teman EVOS udah mulai bergerak cenderung ke arah dalam kompon supaya meminimalisir vision yang bisa diamankan dan juga bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Load. Ya, tapi di sisi lain kayaknya Sam Tertin nggak akan sadar di depannya ternyata udah di surprise oleh seorang Will di sana. Terkena cloud lagi 2 orang dari EVOS, Ji. Sayang banget, Sam Tertin lagi-lagi 3 kali menjadi orang pertama yang harus tumbang. Mr. 05 bakal tumbang, Street juga menyisakan abu lagi-lagi. Bukan satu kabar baik untuk EVOS Esports, tapi Mr. 05 masih bisa di revive. Awas, akan segera digerus oleh teman-teman dari Load. Kalem, relax, tenang, jangan panik. Tapi udah ada satu time turner, dibuka juga satu glue wall untuk pertahanan diri. Abu dan juga 05 akan menjadi pahlawan kita dual squad. Dibuka dulu glue wall untuk pertahanan diri, tapi digerus juga. Time turner masih ada yang meledak-ledak. Aduh, 05 dan juga Abu harus ditelan oleh Loud. Oh my god, astagfirullahaladzim, sayang sekali. Kabar buruk Indonesia, EVOS Divine pulang di peringkat ke-12. Aduh, dari secara posisi, dari secara pergerakan dari EVOS Divine, benar-benar tidak adanya yang pemain-pemain dari EVOS Divine yang sadar pergerakan dari Lot yang udah ngekunci, udah mengkurung singa atau macan putih kita di arah observatory. Dan pergerakannya benar-benar terbatas banget. Berakhir tadi EVOS Sam 13 menjadi orang pertama kembali yang terculik dan menyusul Mr. 05. Ini menjadi satu sign yang kurang
bagus bisa gue bilang untuk teman-teman dari EVOS. Kenapa? Karena sebenarnya tadi di game ronde ketiga mereka merubah drop zone, ngalah sama Loud, tapi pada akhirnya nggak dapet hasil maksimal. Ketika mereka nggak ngalah, mereka juga bakal digerus tetap sama Loud. Dan sekarang ini dia FR, kita perwakilan dari Indonesia akan bertemu dengan Phoenix Force yang bakal coba nabrakin kalian naik ke arah atas, mencoba mengambil alih kompon, bakal coba trading dan bakal coba kontes. FR sang macan putih, sang burung Garuda juga, dan juga di sana ada Phoenix di arah depan The Cross. Bakal coba diadu Cruiser, udah juga bakal dilawan oleh Souza dengan double barrel ya. Dua orang, ada Dilong juga, Tanter diaktifkan, masih bisa maju lagi. Satu orang dia bakal jatuh tentunya, tapi di Arkol harus terculik lebih dahulu. Bakal coba diincar, lagi-lagi Souza mencari sisanya, dan ini dia Phoenix Force akan segera dimakan, dipatok-patok oleh burung dan First Riders. Satu orang lagi, Joker. Lai, Rizal Muk, ini dia Rizal Muk kalau ikut turnamen. Bakal coba kita lihat juga saat lagi. Satu orang terakhir, Juna di arah depan, udah terlihat cukup jelas, tapi Rambo berhasil mendapatkan Souza. Tersisa satu aja Joker ada terakhir untuk Indonesia. 1-2 Joker, sayang banget Indonesia juga harus ditelan oleh Phoenix Force ternyata. Aduh. Oh my god. Dua tim perwakilan Indonesia rata di awal, di menit ke-6, di peringkat 11 dan 12. Sayang banget, ronde yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan miracle move dari EVOS maupun First Riders tidak berhasil di-achieve oleh teman-teman dari EVOS dan juga First Riders. Tapi pada akhirnya kita harus tetap memberikan semangat dan juga dukungan karena memang mereka masih bisa mencobanya di 2 ronde terakhir nanti berarti ya. Ayo, bismillah untuk tim Indonesia, 2 tim Indonesia. Ayo tunjukkan eksistensi kalian, tunjukkan kegigihan kalian, bahwa kalian memang 2 tim terkuat di dunia. Yes. Dan kalau kita ngomongin Phoenix Force, ini juga masih kurang lebih sama apa yang digambarkan sama permainan dari Phoenix Force di gameplay mereka di fase liga regional mereka atau Pro League Thailand. Betul. Dimana kalau mereka kelar dari factory atau mereka kelar dari arah clock tower, itu mereka langsung mengamankan area patahan tersebut yang ditempatin oleh First Riders. Atau kalau seandainya mereka nggak ke situ, mereka biasanya mengamankan langsung ke arah tower kayak game ronde pertama, Pak. Iya, tidak ada banyak perubahan yang terjadi di Phoenix Force. Tapi balik lagi, memang Phoenix Force kalau kita lihat secara individual, tentu ada seorang Jonah dan juga The Crush. Dimana memang mereka mempunyai 2 orang terdepan yang cukup baik banget untuk close combat. Mereka kuat banget dan dibantu oleh seorang Dilong yang memang Dilong kemarin di liga di Thailand. Tentu mereka dia punya satu aiming yang cukup tajam dan cukup lengket. Betul. Dan sebenarnya ada space created juga tadi dari arah Joker, di mana Joker terlalu tinggi posisinya sampai akhirnya dia nggak bisa nge-aim ke arah bawah, dan itu menjadi space created. Sekali lagi gue bilang untuk teman-teman Phoenix Force melakukan upaya reviving. Oke, bakal bertemu juga dengan teman-teman dari VIP. Ada yang meledak-ledak juga, bakal lempar lagi ledakannya. Berhasil dapetin 1 dengan 1 baretanya. Masih ada Rambo dari samping dengan AUG. Bakal coba gulung dulu. Time Turner juga bakal dikikis dan juga dihancurkan. Awas kalau kita perhatikan juga bakal dikikis lagi seorang player dari VIP Sport. Kelihatan sengadannya udah hilang dan bakal coba dipantau. Rambo dengan AUG-nya berhasil dapetin 1 orang. Dan lihat aim merah dari seorang Jok bakal coba melawan teman-teman dari Phoenix Force, di mana Dilong dan juga kawan-kawan dari Phoenix Force masih cukup kuat, tapi 2 tukar 2 sekarang. Masih ada Juna dan juga The Cruz bakal coba dimajuin. Loncat dikit jump shot melawan 2 orang sekaligus di sini VIP. 2 lawan 2 mampukah? Shadow-nya tumbang, menyisakan The Cruz dan juga Juna. Mampukah mereka bisa? Kalau mereka bisa, artinya mereka bakal meratakan 2 squad sekaligus. Dan ini dia Phoenix Force. Kekuatan tim Phoenix Force tak bisa diragukan lagi. AZ akan berperang juga sekarang melawan Geekfam. Ya, sudah ada tembakan juga dari seorang Apis. Dari granatnya Fluxonobru berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus, tapi masih bisa di steal kill oleh teman-teman Geekfam, di mana dari Carlos dengan double vektornya menumbangkan 1 orang dari Geekfam. 1 orang lagi dari seorang Zoyu masih bisa bertahan atau tidak, tapi masih coba untuk diri kembali karena di sini dari tim S pun juga udah menyisakan seorang Carlos. Dari tim Fluxo akan menjadi third party untuk tim Geekfam dan juga tim S, di mana Apis masih coba memberikan 1 vision ke arah tim lawannya. Tapi di sini sisi lain juga pemain Geekfam udah terpantau, udah terkill, udah terkontrol. Dari secara posisi Fluxo udah sangat diuntungkan sekali Aji. Fluxo sudah sangat diuntungkan. Ada grenade move yang dilakukan oleh Nobru, berhasil membalikan keadaan, dan AZ
dan juga Geek Fam pun akhirnya tak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Fluxo takes the advantage dan Fluxo bisa menambah pundi-pundi poin killnya untuk di-convert ke arah total standing klasemen kita. Waduh, no bro. Dengan satu timing granatnya bisa langsung numbangin 2 orang dari teman-teman Ace. Dan ketika S udah compang-camping, mereka langsung coba buat musuk, di mana satu pemain dari Fluxo dikirim untuk langsung mendekat ke arah rumah garasi. Dan secara posisi Fluxo sangat berhasil banget untuk melakukan satu backstep ke tim-tim lawannya. Dan akhirnya dari Geek Fam dan juga S itu udah hanya tinggal tersisa 2 orang sama 1 pemain. Yes, hanya tinggal 2 orang sama 1 pemain. Lo bisa lihat itu ada kawanan monyet atau Beaston yang dibawa oleh teman-teman dari Loud. Kita tahu juga kekuatan Beaston ditambah Alvaro itu luar biasa sekali, Pak. Lu bawa granat kayak lu bawa pelontar ya, Pak ya. Betul, jauh banget jangkauannya, Pak ya. Dan juga daya ledak beserta range ledakannya itu juga jadi bertambah. Kalau kalian ingat First Rider Bravo ketika dia di rumah ayam, dia lempar jaraknya jauh banget dari lantai 2 sampai ke arah batu deket dinding Maria. Nyampe Pak ya ke dinding Maria. Dan kalau ngomong-ngomong teman-teman dari Phoenix Force, walaupun dia udah kehilangan 1 player, tapi tetap dia adalah tim yang sebenarnya secara objektif untuk Indonesia itu nggak boleh selamat at least masuk ke top 5 dan juga mendapatkan kill lebih dari 5. Kenapa? Karena ini bisa dibilang dari Phoenix Force sendiri lagi di atas angin, tentunya mental boosting untuk mereka. Dan juga kalau kita berbicara 3 buyah yang terjadi tadi, tentunya bikin mentalitas mereka semakin meningkat. That's why tadi kayak mereka tanpa beban berat bawa kaleng, bawa vehicle itu nanjak, Pak ya. Nah itu dia, tanpa mikir-mikir, dan emang mereka udah kayak siap apapun resikonya, apapun yang keadaan yang dihadapi mereka akan secara komit untuk langsung all in ke arah musuh yang mereka temui di arah titik mereka ingin coba tuju. Yes. Dan ini dia Phoenix Force yang akan segera memantau dimanapun musuhnya akan coba datang, karena memang secara positioning dan kita bisa lihat standing klasemen sementara Phoenix Force saat ini sudah mendapatkan total perolehan 72 poin, sementara tim perwakilan kita Indonesia ada di posisi 9 dan juga 10 dengan perolehan poin yang sebenarnya menurut gua masih bisa, dengan catatan mereka harus melakukan miracle move-nya. Miracle move di 2 ronde terakhir. Tapi kita lihat di sini dari Silent, Rusia sudah menembakin ke arah tim Lot, di mana Noda Seven udah menjadi orang terdepan untuk tim Lot. Granat dilempar dengan penggunaan Alvaro dan juga Beaston akan sampai ke arah Silent, masih bisa untuk ditutup dengan 1 time turner yang diaktifkan. Alright. Silence pun terlihat juga udah mulai melakukan upaya setup ke arah Load, di mana Load sendiri akhirnya tidak cukup diuntungkan. Karena apa? Kalau seandainya Load-nya ini kelar fight, itu dari teman-teman Silence ataupun Load yang menang, nanti Burst the Sky maupun Phoenix Force itu bisa datang mantau ke mereka dan juga ambil alih situasi dan juga keuntungannya, Pak. Yes, situasi dan keuntungannya, dan kita melihat dari UAV Light juga udah diaktifkan ke arah sana dan udah dihancurin gitu saja. Dan bener aja udah nggak akan dikasih informasi ke arah teman-teman Lot yang dimana sudah set up posisi untuk bisa mengunci pergerakan dari flanking yang dilakukan oleh teman-teman Silence, dan zonanya bergerak ke arah Pocinok Factory dan diuntungkan sangat banyak oleh teman-teman Phoenix Force untuk memanfaatkan 1 bangunan di arah rumah lagi. Lagi-lagi mereka sangat-sangat mempunyai awareness yang cukup tinggi, di mana mereka sadar oke, ini patahan udah nggak sehat, udah merugikan banget. Dan sekarang kita bisa lihat Kronos mendapatkan 1 Faji nih dari Silence. Terlihat juga ada 1 orang bakal coba revive, bakal coba dikasih grenade dulu, bakal meledak juga. Itu dia grenade datang, tapi Time Turner bakal coba diajar dengan double vector oleh seorang Will. Sangat bagus, sangat manis eksekusi dari Load. Cawan Seven dan juga Noda bakal coba mundur dulu, sementara Skyrix bakal coba memposisikan dirinya kembali masuk ke arah tempat di mana Cawan Seven bakal coba diajar oleh kerjasama yang bagus dari Didi dari arah atas dengan 1 Woodpecker, tapi masih ada Will dengan double vector yang sangat meresahkan tentunya. Didi dari arah kejauhan dengan Woodpecker gak bakal membiarkan temannya dieksekusi dan juga di end, di mana Noda juga kalau kita perhatikan juga lagi mencari momentum, tapi di saat yang bersamaan kalau lu perhatiin sebenarnya circle sedang berjalan, Evo. Sedang berjalan, dan satu pemain dari Silence bakal langsung disengage ke arah belakang, menjauhi kawanan-kawanan dari tim Lot, karena sudah tidak wise lagi untuk Didi bisa melanjutkan perjalanannya ke arah rumah L, karena balik lagi temannya udah 3 orang tumbang dan sudah akan bertahan untuk save the day ke arah teman-teman Silence. Dan di depannya ada Burst the Sky yang udah menguasai high ground untuk bisa masuk ke arah zona selanjutnya, di mana Noda pun dengan 1 granatnya berhasil memakan korban kembali, Ji. Yes, ini banyak banget
kondisi untuk Loud sendiri. Kayak kalau seandainya dia kelar, dia bakal ketemu sama Burst the Sky gitu setelah dari Silence. Dan juga ada Fluxo di atas. Sementara Phoenix Force bakalan take the advantage banget nih dari kejauhan. Seperti yang gue bilang, LGDS bakal coba ditatakin. Eta udah tumbang, Eta tinggali udah di luar zona. Ada Roro juga yang bukan Jonggrang bakal ditatakin juga. Global bakal coba dikikis oleh teman-teman dari Phoenix Force. Dan juga mereka yang harus tumbang puas di posisi ke-7. Sekarang giliran dari teman-teman Phoenix Force akan segera panen poin kill lagi dan juga lagi. Dan kita berpindah ke arah atas di mana akan ada tim-tim yang bekerja keras untuk mati-matian mendapatkan poin kill. Sementara Phoenix Force akan menjadi tim yang enjoy the show dan juga get the opportunity. Dan yang terjadi, Phoenix Force akan coba memotong jalur dari sebelah kanan mencoba melakukan back step. Beo berhasil dapetin satu orang yaitu Facol dan juga Fluxo. Ternyata bakal segera digerus, dikikis dari depan dan dari belakang. Menjadi roti isi keju dan juga isi daging yaitu sandwich di depan Sias Exe. Bakal coba langsung dengan grozanya sang senjata andalan dari The Cruz tentunya. Dimana kalau kita perhatikan juga Circle bakal coba masuk ke circle berikutnya. Coba diamankan oleh seorang Rambo tentunya dengan AK-47-nya. Dari jauh kelihatan ada Beo. Low juga masih bakal coba natakin ke arah teman-teman dari BTS atau Burst the Sky kali ini, Ever. Yes, 5 tim tersisa di mana dari Noda 7 udah langsung natakin dari teman-teman Silence. Didi akan terpojok posisinya karena di kanannya udah ada Comden dan juga Noda 7 yang dari arah kejauhan langsung ngikis dan tereliminasi di luar zona. Dari 4 tim tersisa dengan 12 orang yang masih hidup, Phoenix Force lagi dan lagi mendapatkan satu tempat yang nyaman banget. Tapi di sini HQ bakal langsung coba ngegerus Gluol yang ada terlihat di arah batu besar dan akan fokus ke arah sana. Di sisi lain juga udah masuk lagi zona selanjutnya 4 tim tersisa di mana sudah ada seorang Beo dengan AUG-nya berhasil mendapatkan knockdown. Yes, tapi yang terjadi kalau kita perhatikan ternyata BTS atau Beo tersisa sendiri. Di sini masih ada momentum yang cukup sulit karena Loud masih lengkap 3 orang dan juga 8 perolehan poin kill. Dan juga udah ada hujan peluru datang dari belakang yaitu tim HQ asal Vietnam juga dari arah kejauhan langsung memanfaatkan kesempatan. The Cruz bakal mendapatkan Beo confirm kill. Ada lemparan 3 granat sekaligus bakal coba menghancurkan time turner yang ada di mana Loud pada tiarap semua pada coba cacing gaming, tapi ini bukan momen untuk cacing gaming. Di mana kalau kita perhatikan juga udah ada Phoenix Force. Harus tumbang jatuh. Masih ada Juna dan juga Rembo. Kita bakal lihat di sini Juna dengan double AWM, double sniper, tembak kikis ke arah depan. Masih bisa menahan. Tapi saat bersamaan Circle bakal berjalan. Rambo berhasil dapetin Will. Juna juga berhasil dapetin satu. Masih bisa di flick shot dan juga bakal di revive dulu. Udah sempat bagus. Masih sempat, belum telan. Dan satu orang terakhir yaitu Kronos. Bakal coba diadu dengan sniper milik seorang Juna. Ini dia dari Phoenix Force pun berhasil masuk ke circle terakhir, tapi sayang banget udah di-confirm zona terakhir untuk HQ Esports dan ini akan menjadi buyah tentunya untuk HQ Esports di game ronde ke-4. Wow. Dari zona tentu HQ mendapatkan advantage-nya walaupun sebenarnya mereka hanya mendapatkan 2 poin kill, tapi yang diincar itulah buyah yang dicari, bukan hanya lu adu otot di early game dan merugikan tim lu sendiri. Ya. Dan gini ya. Poinnya adalah kalau kita berbicara Burst the Sky, kalau kita berbicara Phoenix Force, apa yang terjadi sama Phoenix Force tadi, dia sekali lagi achieve untuk bermain objektif di early game dan sampai ke arah late game dia tetap objektif dan dia nggak mau ikut campur fight manapun yang dirasa tidak ada momen untuk potensi menguntungkan untuk teman-teman dari Phoenix Force. Iya, kalau tadi kita lihat secara posisi mereka udah menabrakin tim FR duluan. Nah ini highlightnya kita melihat pesawatnya dari arah Bullseye menuju ke arah Sentosa. Dan kalau kita lihat tadi ini pertempuran nih Phoenix Force dan juga First Rider. Emang sebenarnya tadi poinnya First Rider Bravo udah dapetin 3 pemain dari Phoenix Force. Tapi balik lagi, satu objektif dari pemain Phoenix Force itu dia coba buat setidaknya memaksimalkan dia revive dulu temannya untuk bisa mendapatkan power lebih. Yes, dan yang paling penting yang perlu kita catat adalah Phoenix Force itu kenoknya posisinya saling berdekatan. Jadi satu orang di revive, yang baru kena revive temennya lagi. Itu lihat pas ke revive 1 Toto 3 masih di hidup lagi, Pak. Iya, nggak ego. Mereka nggak ego untuk setidaknya one man show. Menunjukkan gimana permainan ataupun jarak dekat ketika lu lagi duel, lagi close combat, dia tetap masih tenang untuk melakukan satu backup temannya. Ini satu insight yang menarik banget. Karena kalau diperhatiin di saat yang sama juga posisi dari First Rider nggak diuntungin. Karena apa? Benar-benar digocek sama teman-teman dari Phoenix Force. Yang tadinya Phoenix Force adalah tim yang nabrak dari bawah. Tapi dibikin First Rider saya tuh mundurnya bukan mundur ke bawah, tapi naik ke atas sampai akhirnya Phoenix Force-nya ini dapat momentum, ada blind spot,
diputerin di balik sutet, Pak. Digiring ke arah balik sutet. Si Jokernya jadi mau nggak mau naik ke atas, kelihatan posisinya Joker di saat yang bersamaan itu jadi waktu untuk nge-revive kawan-kawan dari Phoenix Force. Waduh, suka banget sih. Gua suka banget sama move yang dilakukan oleh Phoenix Force, di mana tadi juga habis mereka meratakan First Rider, mereka langsung turun ke arah rumah labirin, ngamanin 3 kompon, di mana ada rumah kayu, ada rumah pos juga, ada rumah ayam juga. Jadi mereka coba buat fokus. Tadi ada 2 pemain dari LGDS juga yang ditumbangkan di luar zona, dan ketika mereka udah dapat 2 LGDS, mereka udah tahu mereka akan langsung bergerak ke arah atas. Tapi poinnya adalah dari tim Phoenix Force itu ketika mereka udah dengar ada Fluxo sama BTS yang perang di arah high ground, mereka nggak mau nusuk ke arah atas duluan. Mereka akan langsung ambil tengahnya, di mana satu orangnya ditugaskan untuk dikirim ke arah depan untuk make sure bahwa di depannya tuh udah nggak ada lagi halangan tim yang akan merugikan buat tim Phoenix Force. Yes. Phoenix Force still got the point. Actually dalam artian di sini Phoenix Force benar-benar bermain dengan objektif dan juga mental yang udah pasti kena boost banget gitu ya. 4 game mereka lalui dan bisa gue bilang ini kayak di atas 90% itu positif. Phoenix Force bisa achieve itu. Dalam artian objektif yang mereka emang pengen tempuh itu semuanya on track, Pak. Semuanya on track, semuanya sudah terstruktur, sudah terjadwal juga posisi-posisi di mana memang dari Phoenix Force beranjak dari arah Clock Tower ke arah Factory, dan mereka udah langsung nabrakin First Rider. Mereka udah dapetin 3 match yang memang menurut dari poin mereka udah sangat baik sekali. Oke, kita bakal menyaksikan juga standing klasemen dari match keempat ini. Dia Phoenix Force dengan total perolehan 23 poin, dimana kita tahu Phoenix Force seharusnya tidak boleh dapat poin lebih dari 5 di tiap 3 ronde terakhir ya, Pak. Tapi Phoenix Force sudah dapetin hasil yang mereka inginkan di 4 match dan tinggal hanya melenggang dengan santai di 2 match terakhir. Betul, dan yang paling penting adalah di sini ini bakal jadi momen yang sangat-sangat sulit untuk EVOS dan juga First Riders. Kenapa? Dia di ronde keempat tadi bisa dibilang benar-benar puasa objektif placement point, puasa objektif kill. Dia nggak dapetin itu semua pas sampai era dia harus menelan pil pahit yang sangat-sangat amat pahit. Tapi tentunya kita tetap semangat dan juga positif untuk memberikan dukungan terbaik kita, apapun hasilnya itu adalah hasil terbaik untuk kita Indonesia gitu ya. Yes, tentu kita harus positive vibes ya. Jangan kalian lemes kalau tim Indonesia lagi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Sekali lagi langsung upin mental teman-teman kita di sana. Kita berikan doa yang terbaik. Jangan putus doa kalian ke arah mereka, karena mereka butuh banget doa dan juga sokongan dukungan dari kalian. Betul. Dan itu dia tadi sedikit kita bahas juga ada top kill leader juga di ronde keempat, dan kita sepertinya juga sebenarnya masih sangat-sangat excited untuk menyaksikan Indonesia performanya ini akan kayak gimana di 2 ronde terakhir. Tapi sebelum itu kita break dulu sejenak, sebentar aja, jangan kemana-mana, stay tune terus. We'll see you guys after the break. Yo. Sia. Aduh ya Allah, Pak 11-12. Itu aku banyak udah ditebak. Aduh, bukan mereka doang yang kena mental, gue kena mental aja. Sumpah gue kena mental banget ngeliatnya, kayak itu benar-benar di grow sama Loud juga kali. Loud ini benar-benar kayak The Prime tuh. Ini Loud nih udah kayak The Prime ya. Tapi ini sebenarnya jadi satu pelajaran penting buat kita. Apa? Artinya EVOS ternyata tidak sekuat itu, Pak. Kalau dia turun di drop zone-nya dia, ya kalau ditabrak sama tim lain ya kan, itu ternyata itu masih harus banyak belajar lagi, masih harus belajar. Kayak kemarin The Prime mungkin malah jadi public enemy karena terkesan The Prime nih ngerusuin EVOS. Tapi di sini internasional terbukti gitu ya, lawannya lebih keras lagi, lebih pinter lagi gitu kan. Sampai EVOS pun kewalahan juga, Pak ya. Parah. Sampai lu inget tadi di Purgatory EVOS ngalah. Langsung. EVOS ngalah. Terus kita tahu nih, tadi bisa dibilang Abu kan bawa Bomisa. Iya. Bomisa, tapi dia turun tengah map. Iya. Aduh. Oke, semangat ya pokoknya buat Evor dan juga Obebski. Lanjut nih guys ya. Itu dia Behind the Cast gua. Thank you so much buat yang udah nontonin terus. Tetap dukung tim Indonesia apapun keadaannya. Jangan cuma lagi menang doang, lu dukung. Oke?